Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terima kasih Bapak Ibu ya sudah berhadir pada ruangan ini, pada kesempatan ini. Pada kesempatan kali ini izinkan kami berdua, saya sendiri Ahmad Samani dan Ibu Rohana, kami berkolaborasi dalam rangka memaparkan apa yang kami dapat selama ini di PGP ya, untuk memaparkan tentang budaya positif. Bukan di sini misi kami adalah belajar. Jadi kami tidak mengajari, tidak jauh panggang dari api Bapak Ibu ya. Kami di sini juga menimba pengalaman ya. Jadi nanti misalnya ada hal-hal yang Bapak Ibu sampaikan, masukan, arahan, kami sangat terbuka. Jadi untuk dengan waktu Bapak Ibu, jadi kita pada hari ini adalah diseminasi Bapak Ibu ya, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya sendiri dari Ibu Rohana, TGP Angkatan 10 Kabupaten Banjar. Konsep inti dari budaya positif Bapak Ibu ya, yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, terus motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir segitiga eksekusi Bapak Ibu ya. Nah, apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Budaya positif adalah budaya positif sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab tentunya. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila. Yang paling pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, dan berakhlak mulia. Terus yang kedua, berkebinekaan global. Selanjutnya gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi siswa kita diharapkan mempunyai berkarakter ya, profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru. Menurut Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu yang pertama ya, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, unik lah kata beliau. Terus budi pekerti, ya, tugas guru menuntun bakat yang ada pada murid ya, agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Yang seterusnya, guru ibarat petani Bapak Ibu ya, murid ibarat biji jagung. Jadi apa yang kita tanam, itulah yang kita petik. Jadi kita hanya menuntun saja. Sebagai petani kita hanya menyediakan lahan yang subur, memupuknya, ya, terus merawat, menghilangkan hama-hamanya supaya padi tadi tumbuh dengan subur. Kita tidak boleh lebih daripada itu mengintervensi anak ya, karena mereka punya unik tadi. Terus disesuaikan dengan kodrat kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya tentu berpihak pada murid, dan untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan yang namanya lingkungan yang positif, aman, ya, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Ini mereka bebas, ya, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi merdeka di sini bukan semaunya, tapi bertanggung jawab, ya. Nah, selama ini kita ada mispersepsi tentang teori kontrol. Ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Guru itu mengontrol murid, itu miskonsepsi. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu yang miskonsepsi kita. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu miskonsepsinya di situ. Tetapi dengan disiplin positif ya, apa sih itu disiplin positif? Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang bertanggung jawab,
terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, tanpa reward, ancaman atau apalagi hukuman. Ya. Reward saja tidak, apalagi ancaman Bapak Ibu ya. Nah, sebagai pendidik ya, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Artinya tergerak sendiri dari dalam, bukan karena paksaan, bukan karena penghargaan, bukan karena pujian, tapi intrinsik dari dalam. Itu tugas kita. Ya. Nah, motivasi perilaku manusia ya. Jadi itu tadi ada dua hal, motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik itu artinya dari luar, intrinsik dari dalam. Jadi apa namanya? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya daripada aku dihukum lebih baik aku begini, daripada aku tidak nyaman lebih baik aku begini. Itu artinya faktor eksternal, faktor luar. Ya. Terus untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Aku begini supaya dianggap paling rajin. Aku begini supaya dianggap paling dan paling. Gitu ya. Nah, adapun motivasi intrinsik ya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri ya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya, mereka yakini. Nah, ini pembagian hukuman ya. Kalau hukuman itu biasanya tidak terencana ya, tiba-tiba ya. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan ya, tidak ada kesepakatan. Terus bersifat satu arah ya dari kita itu ya. Terus berubah hubungan fisik dan psikis biasanya seperti itu. Terus ada lagi konsekuensi yang lebih halus daripada hukuman. Padahal sama-sama hukuman tapi lebih arahnya ke positif. Terencana biasanya disepakati, terus murid tetap dibuat tidak nyaman tapi. Terus sikap guru selalu memonitor murid, mengawasi murid ya. Ini biasa kesepakatan kelas atau konsekuensi ini biasanya kalau tidak bakal sakit apa atau tidak bawa buku catatan di mana atau terlambat ada konsekuensi gimana, itu ada kesepakatan. Tapi itu pun masih bersifat hukuman ya. Dan kebanyakan murid juga tidak nyaman. Nah, yang terakhir ini restitusi. Nah, restitusinya apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Itu murid kritik, bukan kita salahkan, tapi kita bantu untuk memperbaiki kesalahannya. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita berkolaborasi dengan murid sehingga mereka sendirilah yang bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, ini ada identitas gagal ya dan identitas sukses. Hukuman ya, itu lihat murid atau anak belajar memiliki kesalahan. Kalau kesolusi murid atau anak belajar taat aturan. Kalau restitusi murid anak belajar memecahkan masalah. Itu yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif ya, membayar kesalahan remaja. Yang konsekuensi ini mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Makanya lebih positif konsekuensi ini, tapi tetap saja hukuman lebih. Terus anak paham, yang konsekuensinya anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali, ya, pegang kontrol dia sendiri. Jadi gurunya sebetulnya tidak mampu mengontrol dia sendiri ya, yang mampu. Terus lanjut di bawah ya, yaitu nah ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum ya. Yang kedua membuat merasa bersalah. Terus yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, contohnya begini. Posisi kontrol penghukum. Penjelasan biasanya begini ya. Guru percaya bahwa cara dia itu terbaik. Wah, ini bahaya juga gitu ya. Nah, kita merasa paling baik ya, padahal belum tentu baik, ya kan? Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman Bapak ya. Seperti misalnya kamu salah terus selalu pasti kamu yang terakhir.
Misalnya ada juga patuhi aturannya ya, awas kalau tidak. Wah itu ada ancaman menurut dia. Nah ini kemudian posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Ini juga membuat anak tidak nyaman ya. Guru menggunakan intonasi yang lebih rendah ya, atau lemah lembut atau mungkin keheningan ya untuk membuat situasi tidak nyaman. Ya. Terus guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada gurunya. Seperti misalnya ibu sangat kecewa kepada kamu. Terus misalnya lagi juga berapa kali ya Pak? Ya Bapak harus memberitahu kamu, misalnya kan. Terus lagi bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu. Jadi intinya itu guru itu membuat murid itu merasa bersalah. Karena perasaan bersalah itulah maka dia merasa terhukum, tidak nyaman. Ada lagi posisi kontrol yang selanjutnya ada teman. Nah ini agak ini dikit ya, bagus dikit ya. Guru menggunakan kalimat persuasif ya, persuasif dan intonasi atau nada suara lebih humble ya, lebih ramah untuk mengatur murid. Terus yang kedua guru menggunakan humor biasanya ya, dan mempunyai hubungan baik dengan murid, seakan tidak ada jarak gitu. Terus menggunakan kalimat yang positif dan jenaka, seperti misalnya, ayo belajarlah demi Bapak, karena menggambarkan hubungan. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, Ibu maafkan dan bantu bereskan ya. Jadi itu seakan-akan ada hubungan baik gitu, karena posisi kontrol adalah sebagai teman. Seterusnya posisi kontrol sebagai pemantau, Bapak Ibu. Itu guru selalu mengawasi murid, yang main mantau kan, mengawasi murid dan bertindak sesuai dengan peraturan sekolah dan konsekuensi. Jadi pemantau ini ya basicnya itu peraturan. Terus menggunakan data ya, catatan dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Setelah itu mengingatkan konsekuensi ya saat terjadi pelanggaran, seperti misalnya peraturannya apa, terus apa yang telah kamu lakukan, terus konsekuensinya apa ya. Jadi dia lebih berdasarkan peraturan, maka begitu. Nah ini yang terakhir ini posisi control manager. Guru mendukung murid untuk menemukan solusi ya, atas permasalahannya sendiri, masuk resolusi ya. Terus guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Yaitu guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Terus menggunakan restitusi ya untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya dengan kalimat misalnya seperti ini. Apa yang kita yakini? Ya. Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki? Jadi dari murid untuk murid dan murid juga mencari menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Nah, contoh penerapan Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Kasus misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap ya saat upacara. Kalau hormat pada bendera selama 1 jam, itu berarti hukum ya kita ya. Terus berapa kali katanya ya, Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Itu membuat perasaan bersalah ya. Ada lagi misalnya kasusnya kalau siswa tidak memakai atribut ya, atribut lengkap saat upacara. Kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah gitu ya. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Terus ya sudah, tidak apa-apa lain kali. Jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu teman. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tahu konsekuensinya, artinya basicnya peraturan ya. Kalau memantau itu. Terus setelah upacara, kamu beli atributnya ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Artinya memang aturan dia basicnya. Nah ini misalnya ada kasus lagi siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera juga. Ya. Apakah kamu tahu sebagai manajer ya? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita tanyakan kepada
murid. Tentu murid kan punya keyakinan kan yang disepakati kan. Kalau upacara itu bagaimana gitu ya. Terus selanjutnya kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Jadi dia sendiri yang menentukan. Nah ini untuk lebih lanjut ada juga ini contohnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira apa ini? Apa hukumkah, membuat rasa bersalah kah? Buat rasa bersalah Bu ya. Oh, keren Bapak Ibu. Kalau ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini kira-kira? Hukum Bapak Ibu ya. Oh iya keren. Ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira? Manajer kah? Manajer Bu ya. Wah keren. Nah ini, ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Nah kalau ini kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. So, ini temankah, konsekuensikah, hukumkah? Konsekuensi lah Bu ya. Nah, karena tidak dapat nilai kalau tidak mengerjakan tugas. Betul sekali. Terus dari apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ada ini. Teman ya. Dan saya. Nah, oke, sampai di sini Bapak Ibu ya. Nanti ada lagi 4 nilai positif lagi yang akan disampaikan oleh saudari saya, rekan saya, juga oleh Ibu Rana. Pada Ibu Rana, saya persilakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di acara kami CBP untuk disiplin positif. Terima kasih kepada rekan saya Bapak Ahmad Samani yang telah memaparkan materi sebelumnya dan saya akan melanjutkan. Nah, sebelum melanjutkan, perkenalkan nama saya Rahana, saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Banjar. Kami melakukan pendampingan individu yang kedua. Nah, yang jurusannya Ibu Ayu, sudah tahu ya. Nah, diperkenalkan kembali ya Bapak Ibu ya. Kemudian itu Ibu Baya sebagai PLT Kepala Sekolah SMP kedua. Yang bagian dua itu saya sendiri. Kemudian yang di samping saya itu Bapak Gilang Dwi Kurniawan, itu PP saya. Kemudian ini ada Bapak Ahmad Riyadi, PP-nya Pak Ahmad Samani, dan yang sampingnya itu ada Bapak Ahmad Samani dan Bapak Hafiz. Kemudian Ibu Dewi dan Ibu Wahidah. Kemarin kebetulan Bapak Asko ada kesibukan, jadi nggak bisa ikut foto sama kami. Tadi sudah dijelaskan dari keempat dari Bapak Ahmad Samani tadi, perubahan paradigma belajar disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Kemudian saya di sini bertugas untuk menjelaskan nilai-nilai kebaikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini saya akan kembali memaparkan pengertian budaya positif. Nah, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan tauladan dari seorang guru. Untuk budaya positif itu biasanya Bapak Ibu seperti kita datang ke sekolah, anak-anak langsung bersalaman, kita tunggu di depan. Terus setelah mereka masuk kelas, anak-anak langsung berdoa. Itu merupakan contoh, sedikit contoh dari budaya positif. Nah, di sini ada penjelasan juga budaya positif di sekolah. Untuk budaya positif di sekolah itu adalah tempat belajar yang membuat murid merasa nyaman. Jadi kita di dalam kelas itu kita harus membuat murid merasa nyaman dulu sebelum kita itu melakukan pembelajaran. Misalnya pada saat awal pembelajaran kita boleh melakukan ice breaking dulu.
misalnya tepuk salut kah, apa kayak gitu. Terus dalam pembelajaran itu juga Bapak Ibu bisa melakukan relaksasi, misalnya memutarkan video apa, misalnya memutarkan video tentang pembelajaran dulu baru masuk ke materi seperti itu. Nah di sini sudah saya jelaskan rasa nyaman, aman dan menyenangkan, di mana terjadi keterlibatan kolaborasi, rasa saling menghargai dan terciptanya sosial emosional di antara semua anak sekolah. Biasanya anak-anak itu sangat senang sekali apabila gurunya itu kreatif, inovatif, dan mereka itu merasa nyaman di dalam kelas. Berbeda halnya dengan ibaratnya kita kalau kita fokus langsung memberi tugas lalu kita tinggalkan, nah itu anak kemudian akan merasa ibu bosan. Apabila kita melakukan kayak perubahan, inovasi, permainan kita selingi, maka anak akan merasa nyaman di kelas gitu ya. Nah, bagaimana sekolah menurut Anda dengan perwujudan budaya positif? Bagaimana sekolah menurut Anda dengan perwujudan budaya positif? Untuk sekolah yang melakukan budaya positif itu biasanya anak-anaknya itu akan melakukan hal-hal yang positif terus. Misalnya sebelum kita suruh, mereka juga langsung melakukan berdoa sebelum memulai dan setelah selesai pembelajaran. Tanpa kita suruh pun, misalnya gurunya masuk kelas agak terlambat sedikit, ada kesibukan di kantor, anak-anak pun sudah siap untuk belajar, sudah siap untuk berdoa sebelum belajar. Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Untuk nilai-nilai kebajikan ini kita tidak boleh membeda-bedakan suku, ras, agama maupun bahasa. Nah, ini yang pertama itu adanya profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi seharusnya hal yang dapat kita lakukan sebagai guru, kita harus dapat membuat murid menjadi seseorang yang berakhlak mulia. Contoh berakhlak mulia misalnya setiap hari Jumat kita mengadakan kegiatan Jumat Takwa. Mereka di sana dengan bersenang hati melakukan kegiatan itu, tidak berbicara. Nah, itu kan sudah kebiasaan yang positif. Kemudian berkebinekaan global itu maksudnya mereka tidak boleh membedakan bahasa, suku. Mandiri itu contohnya dalam kegiatan keagamaan itu mereka dapat melakukan kegiatan sendiri. Misalnya guru agamanya atau guru kelasnya tidak dapat melakukan, ada kesibukan. Jadi anak-anak itu bisa melakukan sendiri. Nah, seperti itu. Nah, saya lanjutkan yang kedua, Ibo Primary Yes Program PYP. Nah, di sini adanya toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Untuk rasa hormat ini, rasa hormatnya terhadap temannya boleh, apalagi terhadap guru. Anak-anak itu kita harus selalu tanamkan rasa hormat, rasa empati kepada temannya. Biasanya anak itu tidak memiliki rasa kalau kita tidak menanamkan rasa empati, mereka akan semena-mena terhadap temannya yang lain. Kan Bapak Ibu ya. Kemudian keterampilan hidup, life skill. Nah, dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan itu diantaranya ada kreatif, bernalar kritis, mandiri, empati. Ini pengelompokannya ya Bapak Ibu ya. Untuk profil pelajar Pancasilanya di sini termasuk misalnya bernalar kritis, nilai kebajikannya. Untuk PYP-nya ini misalnya rasa hormat. Kemudian untuk life skill-nya itu misalnya tidak merendahkan orang lain. Misalnya dalam kelas ada anak yang mendapatkan nilai yang kurang, temannya itu tidak boleh
memberikan, menjudge bahwa oh kamu tidak bisa, oh kamu tidak pintar istilahnya. Itu tidak boleh diucapkan karena itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah selanjutnya Bapak Ibu sebelum masuk ke materi ini ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Nah kalau tidak ada saya lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, kalau kita mengajar, pagi-pagi kita berangkat, kita tidak makan. Apakah kita konsen dalam mengajari anak-anak? Tidak. Terus pakaian, apakah kita memakai baju yang tidak sesuai dengan hari yang biasa kita pakai? Nah, itu harus disesuaikan. Kemudian kesehatan, apabila kita sakit, apakah kita bisa memenuhi kebutuhan kita? Nah, tidak juga. Jadi untuk kebutuhan ini kayaknya harus kita dapatkan untuk bertahan hidup inilah. Kalau kita tinggal satu aja, mungkin saja itu akan menjadi kurang. Nah, kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima diperlukan berbagi kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Misalnya kita di dalam SDN MIPA 2 ini kita memiliki ruang kolaborasi untuk satu kegiatan. Nah, di situ kita harus merasa nyaman dengan anggota kelompok kita. Kita melakukan pembahasan misalnya masalah tentang pembelajaran, kurangnya kita dalam pembelajaran di kelas dapat kita bicarakan misalnya di dalam kelas itu. Nah, di dalam kita kegiatan diskusi itu kita harus ada memiliki rasa berbagi, bekerja sama. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan di sini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, biasanya kita sebagai manusia itu ada sekali-kali kita, oh aku ini bisa, oh aku ini mampu. Nah, di sini termasuk digolongkan dalam penguasaan. Kemudian untuk kebebasan. Di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah hidup. Mandiri, kita sebagai guru pasti mandiri. Anak-anak juga kita harus terapkan menjadi pribadi yang mandiri. Kemudian yang kelima, kesenangan. Nah, di sini kesenangan yaitu bermain, humor, antusias dan tertawa. Anak itu pasti akan senang dengan adanya bermain. Misalnya Bapak Hafiz melakukan pembelajaran PJOK dengan cara permainan. Nah, anak itu maka akan terkesan, senang dan bahagia. Nah, selanjutnya materi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu Bapak Ibu suatu hal yang kita yakini bersama anak-anak. Jadi kan dulu pernah mendengar kesepakatan kelas? Nah, itu sama, tapi itu sekarang dirubah menjadi keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas ini lebih ke arah kata-kata yang positif, yang dapat diingat selalu, yang dapat mereka terapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya menjaga kebersihan kelas, disiplin datang tepat waktu, itu adalah contoh sebagian dari keyakinan kelas. Nah, mengapa bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan itu lebih mengarah ke mendekati langsung. Kalau ini kan keyakinan kelas itu lebih mereka yang menyadari dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan
universal. Nah, pernyataan universal tadi yang berhubungan dengan disiplin, mandiri, tadi ada yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Nah, jadi janganlah buang sampah sembarangan. Itu tidak kata-kata positif, kan? Seharusnya apa Bapak Ibu? Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Nah, kata-katanya itu tidak terlalu banyak. Buanglah sampah pada tempatnya agar kalian merasa tenang, nyaman. Nah, itu kan banyak, berarti tidak boleh dalam kesepakatan. Keyakinan kelas maksudnya. Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Kemudian semua warga sekolah dapat terlibat. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas itu kita lakukan di dalam kelas bersama para siswa kita. Dengan melakukan keyakinan kelas, maka mereka akan dapat menerapkannya di kehidupan mereka sehari-hari di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, ini ada kesepakatan kelas. Yang pertama, menjaga kebersihan. Nah, ini kan kata-katanya simpel, sedikit Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, disiplin dan tepat waktu. Untuk menjaga kebersihan itu, mereka akan selalu menjaga kebersihan kelasnya tanpa kita suruh, tanpa kita minta, mereka sudah akan membersihkan kelas sebelum gurunya datang. Kemudian disiplin dan tepat waktu. Ini juga diri mereka itu sudah tertanam. Oh, kesepakatan kelas kita harus datang tepat waktu. Kalau aku datang terlambat, aku akan mau sama teman-teman. Nah, begitu. Untuk yang ketiga, saling tolong menolong. Saling tolong menolong ini, mereka tidak akan pernah mau kawannya itu kesusahan. Misalnya buku mereka tidak punya pulpen, teman yang lain menolong dari pinjam. Nah, itu sebagian kecil dari saling tolong menolong. Kemudian yang keempat, berkata sopan. Jadi di dalam kelas itu dibiasakan anak itu berkata sopan. Kalau kita biasanya mendapatkan anak-anak yang tidak berkata sopan itu, kita tidak boleh langsung menegur, "Hai, kamu kenapa kamu berkata seperti itu?" Nah, kalau sebaiknya itu kita sebagai guru kita harus bertanya dengan baik-baik, "Kenapa nak jadi bisa berkata kayak ini?" Nah, seperti itulah Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, saling menghormati. Selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, untuk segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemarin saya sudah mengerjakan segitiga restitusi ini, tugas demonstrasi bersama pasien. Kemarin sudah juga mengerjakan. Dalam restitusi yang kami kerjakan kemarin itu, yang pertama contohnya anak datang terlambat, kita akan melakukan restitusi. Kita harus menanya terlebih dahulu, kenapa anak ini datang terlambat. Terus kita menstabilkan identitas dulu. Misalnya tadi ada laporan dari guru tiket, katanya kamu datang terlambat. Nah, di situ kan menstabilkan identitas dulu. Terus dia menjawab, "Iya Bu, saya datang terlambat karena saya bangunnya kesiangan." Nah, terus untuk validasi tindakan yang salah, guru kita harus bisa menanyakan alasan. Mengapa nak datangnya terlambat? Ungun datangnya terlambat, ya. Begadang, main HP. Nah, di sini validasi tindakan yang salah. Oh iya. Apakah tidak ada yang membangunkan? Kita harus bilang kayak gitu. Tidak ada Bu, kata dia. Terus kita harus menanyakan lagi, kalau kamu datang terlambat, apakah kamu sudah menaati keyakinan kelas kita? Nah, ini kan menanyakan keyakinan. Tidak Bu, kata dia. Kalau gitu kamu bisa merubah sikap yang harus kamu perbaiki. Kata dia bisa. Nah, di sini sudah memasuki 3 tahap restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, yang terakhir ini untuk menanyakan keyakinan, maka anak akan berubah untuk mereka mengarah ke lebih baik. Nah, dalam restitusi ini juga kita sebagai guru harus bisa mengarahkan mereka. Kita
adalah kalau kita menghukum maka kita akan langsung menanyakan, kami kenapa harus langsung kita kan menghukum. Kalau merasa bersalah, ayolah nanti ibu dimarahi kepala sekolah. Apa nggak kasihan sama ibu? Nah itu sebagian besar dari contohnya Bapak Ibu. Nah di sini, nah ini ada penjelasannya stabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu merupakan proses dari bagian dari pembelajaran. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada anak yang tidak memiliki kesalahan. Kita pun juga mempunyai kesalahan. Nah di sini ada contoh kalimatnya. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga perlu melakukan. Kamu berhak merasa begitu. Nah di sini tadi sudah saya contohkan kan sebelumnya. Ini kalimat yang menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah di sini kata-katanya kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Nah silakan Ibu. Kemudian menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah di sini menanyakan keyakinan, contohnya apa keyakinan kelas kita. Nah kita sebagai guru menanyakan kembali keyakinan kelas kita. Kemudian nilai-nilai kelas apa yang telah disepakati bersama. Nah di sini yang seperti saya sudah paparkan tadi, kami sudah melakukan penerapan segitiga restitusi. Ini Bapak Ahmad Samani dan Ahmad Ridho kelas 6. Saya dengan Rizky Aditya kelas 6 melakukan restitusi. Kemudian bersama Bella juga. Nah, ini untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual. Nah, untuk habis sudah rangkaian acaranya. Ya, di sini penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Mudah-mudahan apa-apa yang kami paparkan tadi bermanfaat untuk diri kami pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Iya tadi ada penjelasan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi antara yang kita pilih itu motivasi intrinsik. Dari 5 itu dari 2 tadi. Jadi kita bertugas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Jadi ekstrinsik itu sudah memang tidak diperbolehkan lagi Pak ya. Betul sekali. Sedangkan itu yang dari 5 tadi yang dari posisi kontrol dan kelima tersebut yang paling kita harapkan untuk siswa sekarang itu posisi di mana kontrol sebagai manajer. Kalau yang terbaik. dari kelima yang terbaik. terbaik, yang lebih baik itu Pak adalah manajer, karena dia ingin apa? Manajer itu dia lebih ingin membuat anak itu menyadari sendiri ya apa tentang kesalahan yang itu dan dia sendiri yang menemukan solusinya. Begitu Bapak. Dengan cara segitiga. Iya, diskusi dulu. Dan membudayakan budaya positif. Oke, terima kasih Pak. Oke, kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas.
lagi. Aulia keluar kelas. Kita izin saat keluar kelas. Ya. Benar? Berbicara dengan sopan. Membersihkan kelas. Nah, itu tadi kesepakatan kalian. Silahkan ditempelkan di papan.